yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ajak semua anggota keluarga yang ada di rumah menyiapkan tempat yang nyaman untuk duduk dengan fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Juga yang tidak kalah pentingnya, kita siapkan catatan agar kita dapat mencatat firman Tuhan yang diberikan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Jeff Hammer, pujian penyembahan oleh tim profetik, doa oleh Ibu Ika, kesaksian oleh keluarga Ade Wulan. Selamat beribadah. Haleluya, bulan Desember. Wow, luar biasa, kita penuh sukacita karena siap menyambut Natal dan Tahun Baru. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini tidak mengurangi sedikit pun kemuliaannya. Haleluya. Mari jemaat The Best, kita memuji Tuhan. Haleluya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari katakan kepadanya, semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan
cintamu Bapa, cintamu pada manusia. Kau cinta manusia. Kau berikan anakmu Yesus. Haleluya. Engkaulah kekasih kami Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa kami ya Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa kami ya Tuhan. Engkaulah cinta kami yang sejati Engkau ya Tuhan. Serukan namanya. Engkau cinta sama kami Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau mencintai kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, Engkau mencintai kami Tuhan. Dan hari ini kami katakan Tuhan, kami mencintai-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami ada di bangsa Indonesia. Kami percaya Engkau sangat mengasihi bangsa Indonesia. Bapa, pada saat ini wabah virus COVID sedang terjadi di bangsa kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan Yesus untuk mereka yang terpapar, mereka yang sedang dirawat, baik itu di rumah dalam isolasi mandiri, baik itu juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Engkau menjamah mereka. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu boleh terjadi ya Bapa. Bapa, begitu juga kami berdoa Tuhan buat tenaga medis yang sedang merawat, para dokter, para perawat, para tenaga medis lainnya Tuhan yang sedang bertugas. Biarlah perlindungan-Mu sempurna atas mereka ya Bapa. Bapa, berikan juga hikmat dan akal budi bagi pemerintahan kami Tuhan dalam mengatur dan menghadapi wabah COVID-19 tersebut Tuhan. Berikan juga roh yang taat pada setiap rakyat Indonesia Tuhan, untuk taat menjalani protokol-protokol yang ditetapkan Tuhan Yesus pada saat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk vaksin yang akan diberikan Tuhan. Biarlah vaksin tersebut
boleh menjadi berhasil dengan sempurna. Kami berdoa dan katakan bahwa wabah virus COVID-19 sudah berakhir, tidak ada lagi di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami katakan virus pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dipulihkan dari pandemi virus COVID-19. Perekonomian bangkit dan dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, melalui pandemi ini, biarlah banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, banyak jiwa-jiwa yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa, karena firman-Mu katakan, tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan Tuhan di negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu dicurahkan bagi bangsa kami Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk pilkada yang akan berlangsung. Kami percaya pilkada dapat berlangsung dengan tertib, damai, tidak ada kecurangan. Yang terpilih juga biarlah yang daripada-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk kesatuan dan persatuan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Engkau yang akan melindungi dan membela negara kami Indonesia dari orang yang akan menghancurkan dan memecah belahkan negara kesatuan Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan, selamatkanlah bangsa kami dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang munafik, yang mau mengambil kesempatan untuk memenuhi keinginan pribadi, keinginan golongan dengan cara-cara yang tidak benar. Mereka tidak tahu bahwa ini semua adalah tipu muslihat iblis. Kami juga bawakan Tuhan buat pemimpin negara kami, baik itu pemimpin dari jajaran yang tertinggi, Bapak Presiden sampai jajaran provinsi, kecamatan, kelurahan, dan desa-desa seluruh Indonesia. Tuhan, biarlah hikmat dan takut akan Tuhan ada pada setiap pemimpin bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, terkhususnya bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia, sehingga membawa bangsa ini masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan kesehatan Bapak Joko Widodo ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau katakan Tuhan, selamatkan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bawa bangsa kami kepada keselamatan yang sempurna ya Tuhan. Kami mau melepaskan roh damai sejahtera. Kami melepaskan roh persatuan bagi bangsa kami. Dan kami katakan Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Pada hari ini di seluruh dunia kita melihat bahwa COVID-19 sedang mengalami satu peningkatan. Jumlah kasus, jumlah kematian hampir di mana-mana sudah meningkat luar biasa. Di dalam minggu ini di Indonesia mencapai jumlah yang paling tinggi untuk sehari, jumlah kasus. Dan memang di dalam bulan-bulan yang lalu ini, sudah ada banyak sekali kenalan, kawan-kawan, bahkan anggota-anggota jemaat yang sudah meninggal. Ini telah menempatkan kita di dalam situasi yang untuk kebanyakan kita belum pernah kita mengalami seperti ini. Tetapi kalau kita melihat apa yang sedang terjadi secara global, mungkin kita harus melihat apa yang terjadi di belakang krisis yang sedang berjalan. Dan yang kita akan melihat di dalam pelajaran atau di dalam firman hari ini adalah bahwa ada dua rahasia besar. Satu rahasia adalah rahasia kederhakaan. Yang kedua adalah rahasia ibadah. Dan kita melihat bahwa kedua hal ini sedang menuntut terjadi suatu
riset global. Memang ini sudah menjadi satu seruan di seluruh dunia, harus ada riset global. Atau bahasa Inggris dibilang global reset. Bahkan saya temukan di internet banyak sekali informasi, bahkan ada gambar yang berkata, prepare for the great reset of 2021. Ternyata bahwa ada kelompok-kelompok di dalam pemerintahan, bahkan di dalam agama-agama, di dalam kelompok-kelompok sosial, mau supaya keadaan COVID-19 menjadi pemicu untuk satu transformasi dan perubahan global di dalam dunia. Kalau kita melihat dari satu segi, ini adalah riset yang akan memicu kedatangan antikristus. Tetapi dari segi yang lain, riset global ini khususnya di dalam gereja Tuhan, tubuh Kristus, adalah untuk mempersiapkan gereja kemenangan, gereja yang mulia, gereja yang akan mengalami tuaian yang maha besar menjelang kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita perlu mengerti di dalam riset global ini, ada apa yang sedang dibicarakan? Ekonomi. Mereka mau mempersatukan ekonomi. Mereka katakan COVID-19 sudah menyatakan ekonomi dunia kacau. Pemerintahan. Sampai ada yang menyeru, kita perlu seorang pemimpin sedunia. Supaya kita mempunyai satu arah. Kita juga melihat di dalam hukum, undang-undang yang baru yang sedang diperkenalkan di dalam banyak bangsa berkaitan dengan munculnya COVID. Kita melihat juga kontrol agama telah menjadi salah satu ciri. Bahkan ini juga menjadi salah satu hal di dalam riset global ke depan. Lalu kita melihat peraturan sosial. Bagaimana orang bisa berkumpul untuk acara pernikahan, acara pemakaman, acara hari ulang tahun, acara Natal, Paskah, atau acara-acara yang lain. Untuk sosial, ada batasan-batasan yang dikenakan dan dipaksakan kepada orang. Cara bergaul sudah dikontrol. Lalu kita melihat kesempatan untuk memukul dan mengemukakan dengan keras tentang perubahan iklim, climate change global. Nah, ini menjadi hal-hal, dan mungkin ada hal-hal yang lain di dalam riset global. Ini cuma beberapa yang saya sebut. Tapi hal-hal seperti ini sudah dinubuatkan dari 2.700 tahun yang lalu. Pada zaman Nabi Daniel. Nah, kita boleh baca di dalam Daniel pasal 7 ayat 24 dan 25. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Nah, ini memang satu nubuatan tentang kerajaan-kerajaan yang akan muncul di akhir zaman. Ini adalah uraian dari penglihatan yang dilihat oleh Nebukadnezar. Dan Daniel diberi ilhaman roh untuk menafsirkan tentang bangsa-bangsa yang akan muncul di akhir zaman. Tetapi kerajaan terakhir yang dinubuatkan yang kita bacakan di sini di dalam Daniel 7 adalah tentang kerajaan antikristus. Jadi sesudah mereka yang 10 raja itu akan muncul seorang raja. Nah, ini antikristus. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ternyata dari 10 ada 3 yang tidak mau ikut. Dan mereka akan harus dipaksakan untuk tunduk. Justru dalam situasi seperti COVID atau pandemi yang lain, hal ini akan dipakai untuk memaksakan pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa untuk tunduk kepada satu riset global di mana sistem sedunia akan diperkenalkan kepada semua manusia dan semua bangsa.
Lalu orang ini yang akan memaksakan 3 raja untuk tunduk di antara 10 raja, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Perhatikan, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa atau 3,5 tahun. Ini adalah nubuatan tentang antikristus yang akan memerintah selama 3,5 tahun di akhir zaman. Ini adalah penjelasan persis sama seperti yang kita bacakan di dalam kitab Wahyu pasal 11, Wahyu 12, Wahyu 13 tentang munculnya antikristus ini. Bangsa Israel pernah berhadapan dengan krisis demi krisis. Dan Tuhan kirim nabi-nabinya untuk memanggil umat Tuhan, untuk merendahkan diri dan kembali kepada Tuhan. Supaya Tuhan menghancurkan kutuk, musuh, pandemi, dan sebagainya. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21, kita baca di waktu Nabi Elia berada di dalam satu konfrontasi dengan nabi-nabi Baal. Waktu itu bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan, menjadi penyembah berhala, penyembah kepada Baal. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Di sini ada pilihan di antara Allah dan Baal. Dan bangsa Israel yang sudah mengalami mujizat demi mujizat dari zaman Musa keluar dari Mesir, menyeberang Laut Merah, masuk ke dalam Kanaan. Mereka telah melupakan Tuhan. Mereka sudah menjadi enak-enak. Jangan-jangan banyak orang Kristen juga seperti itu masa kini. Padahal kita berada di dalam satu krisis seperti pada zaman Elia itu. Kalau Allah adalah Tuhan, ikut dia. Kalau Baal, ikut dia. Nah, Baal ini dalam hal ini menggambarkan sistem antikristus, pemerintahan setan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Dan kita akan harus pilih. Waktu itu bangsa Israel diberi tantangan. Tapi sedih sekali, rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Diam saja. Mereka seperti tidak ada pendirian. Tidak ada iman. Tidak ada suara untuk menentang yang jahat. Atau untuk memberitakan yang benar. Nah, ini kita akan melihat pada tahun 2021 kita sedang mendekati memasuki 2021. Dan kita harus pilih. Kalau Tuhan adalah Allah, ikutilah dia. Dan dia mempunyai petunjuk-petunjuk tentang apa yang akan terjadi. Dan kita harus pilih. Kita tidak boleh menjadi diam seperti mereka yang pada zaman Elia. Nah, seperti tadi saya katakan ada 2 rahasia besar. Yang satu adalah rahasia kederhakaan.
Rahasia kederhakaan ini menjurus kepada pemerintahan antikristus. Yang kedua adalah rahasia ibadah. Kalau bahasa Inggris, the mystery of godliness. Dan ini kata ibadah di sini, itu tidak berarti kebaktian. Maksudnya di sini adalah orang yang hidup di dalam kekudusan dan keserupaan dengan Kristus. Rahasia menjadi serupa dengan Kristus. Rahasia menjadi gereja mulia, pemenang, yang akan membawa satu tuaian maha besar di atas muka bumi. Nah, pertama kita lihat rahasia kederhakaan. Di dalam 2 Tesalonika, pasal 2 ayat 3 sampai 8, Rasul Paulus menjelaskan kepada orang Tesalonika bahwa akan harus ada antikristus sebelum Yesus datang kembali. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari kedatangan kembali Yesus, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia derhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Nah, bait Allah yang dimaksudkan di sini adalah gereja Tuhan. Tiadakah kamu tahu bahwa kamulah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Ya, di dalam 1 Korintus 3:16, di dalam Efesus 2 ayat 20 sampai 22, kita sebagai orang percaya, kita adalah bait Allah. Kemuliaan Allah ada di dalam gereja. Bukan satu bangunan yang orang harap mau dibangun di Yerusalem. Tidak. Antikristus tidak mau mencari 2 hektar tanah di tengah-tengah kota Yerusalem. Dia mau mencari dan mencuri kemuliaan Allah di dalam gereja di seluruh dunia. Ini adalah rencana dari antikristus itu. Nah, dilanjutkan di dalam Tesalonika itu. Paulus katakan, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Jadi ada kuasa yang sedang menahan antikristus supaya antikristus tidak bisa nyata. Kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi ada saat antikristus akan nyata. Belum waktunya, karena masih ada yang menahan. Karena secara rahasia kederhakaan telah mulai bekerja. Jadi kederhakaan, pemberontakan, spirit of rebellion telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si penderhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi ada yang menahan, dan setelah yang menahan yaitu gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang menahannya. Gereja Tuhan yang merupakan garam dunia. Gereja Tuhan yang adalah kuasa yang menahan antikristus sampai dia tidak dapat memuncak. Ya, roh antikristus bekerja. Tapi Allah mempunyai rencana yang lain. Dia mau melihat satu kegerakan rohani yang besar. Mau melihat jutaan jiwa banjir masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan selama tugas gereja belum selesai, hadirat Tuhan di dalam gereja menahan antikristus, dan dia tidak akan dapat mengambil alih. Dalam Wahyu 17:5 sampai 7, di sini kita melihat istri antikristus. Nah, ini adalah Babel besar, pelacur besar. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar.
ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu." Ayat 8, "Adapun binatang yang telah kau lihat itu, telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi." Ayat 9 sampai 10. Yang terpenting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ayat 12 sampai 14. Ke-10 tanduk. Nah, ingat dalam Daniel 7 juga berbicara tentang 10 tanduk ini. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tapi 1 jam lamanya. Artinya waktu singkat sekali. Mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Seperti juga di dalam Mazmur pasal 2. Bangsa-bangsa yang akan berkumpul bersama-sama untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Saya tertarik baca di internet. Ini adalah surat dari seorang uskup agung dalam gereja Roma Katolik. Lalu pada tanggal 30 Oktober, jadi hanya beberapa waktu yang lalu, 30 Oktober tahun 2020, Uskup Agung Carlo Maria Vigano, dia menulis surat terbuka kepada Presiden Donald Trump. Ini yang dia katakan. "Izinkan saya menulis kepadamu pada jam ini, di mana masa depan dunia sedang diancam oleh konspirasi global terhadap Allah dan manusia. Saat bersejarah ini melihat kekuatan kejahatan bersatu untuk melawan kekuatan kebaikan. Kekuatan kejahatan kelihatan lebih kuat dan terorganisir karena melawan anak-anak terang yang kacau dan tak terorganisir, dan ditinggalkan oleh para pemimpinnya yang temporal dan yang rohani. Suatu rencana global yang dinamakan Great Reset sedang berjalan. Pendesainnya adalah kaum elit global yang ingin menaklukkan seluruh manusia. Nah, ini sebagai seorang pastor, seorang uskup agung yang sedang mengemukakan hal ini. Dan dia berkata kaum elit ini ingin menaklukkan seluruh manusia, memaksakan kepada mereka tindakan koersif yang sangat membatasi kebebasan pribadi dan bangsa-bangsa. Mereka yang tidak menerima tindakan-tindakan itu akan ditahan di lapas-lapas atau dalam tahanan rumah. Semua asetnya akan disita. Nah, dalam Alkitab, nah ini Uskup Agung dia lanjutkan. Dalam Alkitab, Paulus menyebut dia lawan yang meninggikan diri, yaitu manifestasi rahasia kederhakaan.
2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 7. Dalam dunia agama, hambatan kejahatan itu ialah gereja, yaitu mereka yang menghalang implementasi New World Order. Jadi ini persis sama seperti yang kami juga sedang katakan. Jadi bukan hanya kami yang katakan demikian. Gereja adalah kekuatan Tuhan yang menahan kuasa antikristus. Antikristus tidak akan bebas dan sepenuhnya ambil alih sebelum gereja sudah selesai tugasnya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam gambar yang kami tampilkan sekarang, riset global besar. Ini adalah satu gambaran tentang segala sesuatu yang sedang direncanakan. Inti-intinya disebut The Great Reset. Kita dapat melihat dari ekonomi, dari pekerjaan, dari kesehatan, dari business models, dari revolusi industri, tentang perkembangan regional. Bahkan kalau lihat yang di dalam yang tulisan-tulisan kecil, di situ kita bisa melihat tentang COVID-19, lautan, ya, bahan bakar, LGBT, bahkan di dalam ini agama, dunia bisnis, segala sesuatu termasuk. Ini adalah satu peta, satu rencana untuk mengambil alih dan membuat satu global reset di seluruh dunia. Nah, World Economic Forum dalam bulan September mengeluarkan surat pada September 25, 2020. Krisis COVID-19 dan gangguan sosial, politik, dan ekonomi sedang mengubah secara fundamental konteks tradisional untuk membuat keputusan. Ketidakkonsistenan, ketidakkemampuan, dan berbagai kontradiksi banyak sistem dari kesehatan dan finansial kepada energi dan pendidikan menjadi lebih terekspos dari sebelumnya dalam konteks kekhawatiran global untuk hidup kita, nafkah kita, dan planet kita. Para pemimpin menemukan diri di persimpangan jalan secara historik, memanage tekanan-tekanan jangka waktu pendek dan panjang pada saat tekanan-tekanan ketidakpastian jangka waktu medium dan panjang. Jadi, mereka katakan ada keperluan yang mendesak di dalam segala kekacauan ekonomi, sistem sosial, pemerintahan, agama, pendidikan, dan sebagainya. Ada keperluan yang mendesak untuk memangku kepentingan global. Jadi, untuk pemangku kepentingan global atau stakeholders, agar bekerja sama dalam sekaligus memanage konsekuensi-konsekuensi langsung dari krisis COVID-19. Demi meningkatkan kesehatan dunia dalam bidang-bidang politik, ekonomi, kesehatan, agama, dan sebagainya, World Economic Forum sedang memulai inisiatif riset yang besar, The Great Reset Initiative. Inilah peraturan-peraturan yang akan membuka jalan untuk munculnya antikristus. Jadi ini adalah bahaya yang kita sedang hadapi. Tapi jangan kita seperti orang di zaman Elia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Kita perlu bukan untuk menjadi pemberontak atau menjadi pelawan, tapi kita harus memberitakan kebenaran. Karena kebenaran menciptakan iman. Dan dengan iman, mujizat terjadi. Perubahan keadaan akan terjadi. Jadi kita harus belajar. Kita sedang di dalam krisis berhadapan dengan rahasia kederhakaan. Roh antikristus. Tapi ada rahasia kedua. Puji Tuhan ada rahasia kedua. Rahasia ibadah. Nah, ini adalah rahasia kekudusan dan rahasia keserupaan dengan Kristus. Kita melihat beberapa ayat firman Tuhan yang
menguraikan kepada kita inti dan isi dari rahasia ibadah ini. 1 Timotius 3 ayat 9. Orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. 1 Timotius 3:16. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Nah, perhatikan rahasia ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang ditunjuk Kristus. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini adalah sarana untuk kita, saudara-saudara. Ini adalah jalannya di dalam rahasia ibadah, supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Dalam Roma 16, 25 dan 26, Rasul Paulus berkata, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. 1 Korintus 2, 7-8. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi kalau saudara ingin mengalami kemuliaan itu, kita harus menggali rahasia itu. Ya, ada rahasia kederhakaan, kita tolak. Itu roh setan, itu roh antikristus, itu roh dunia yang ingin mengontrol dan ingin supaya kita dihancurkan. Tapi lebih besar Dia yang di dalam kita daripada dia yang di dalam dunia. Jangan takut. Tuhan mempunyai rencana yang ajaib. Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada setan, tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada antikristus atau nabi palsu. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Mereka tidak tahu bahwa salib Kristus adalah senjata Allah yang paling mutakhir. Sanggup menghancurkan setan, sanggup menghancurkan godaan, sanggup menghancurkan penyakit, sanggup menghancurkan maut, sanggup untuk memberi kehidupan yang kekal. Nah, di dalam Efesus 1, 9-11. Sebab Ia, Yesus, telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula, sebelum dunia diciptakan, yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu. Jadi dari sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah membuat persiapan untuk apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Haleluya. Nah, jadi di dalam Kristus ada persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus. Karena bukan di luar Kristus. Seperti di zaman Nuh, keselamatan di mana? Di dalam Batra, di luar Batra tidak ada keselamatan. Keselamatan kita ada di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula telah ditentukan untuk menerima bagian itu
sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Efesus 3 ayat 3-6. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini rahasia Allah, bukan hanya untuk orang Yahudi atau bangsa Israel. Memang Tuhan memberkati mereka, Tuhan memanggil mereka, tetapi janji ini adalah untuk setiap orang yang percaya, yang Yahudi, yang non-Yahudi, dari bangsa-bangsa, bangsa manapun. Tuhan sudah sediakan untuk kita sebagai ahli waris. Ayat 7-9 dari Injil itu ya. Injil artinya kabar baik itu. Aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Efesus 5:32. Rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Ini berbicara tentang Yesus sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanita. Efesus 6 ayat 19, Paulus berkata, berdoalah juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikurniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Kolose 2 ayat 2-3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah, di dalam Kristus yang kita terima sebagai juru selamat, di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jangan saudara berkata, oh aku miskin kasihan, oh aku kurang bijak kasihan. Kalau saudara sudah punya Kristus, saudara punya sumber untuk mendapat jawaban atas segala keperluan di dalam hidupmu, baik harta maupun kesehatan, maupun hikmat, maupun pengetahuan, supaya saudara siap untuk menghadapi di akhir zaman ini. Nah, apa harus kita lakukan di dalam rahasia ibadah? Pertama, kita harus selesaikan amanat rasuli. Paulus menguraikan amanat rasuli di dalam Kolose 1 ayat 25-28. Ya, kita baca sedikit dari pembacaan itu. Dari Kolose 1, 25-27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas. Kata tugas, amanat. Ya, yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Bukan cuma sepotong-sepotong. Kita harus mempunyai Injil sepenuh. Dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, berarti saudara.
kepada mereka, kepada saudara, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat 28, dialah, Kristuslah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah amanat rasuli. Membina setiap orang percaya mencapai potensinya sesuai dengan karunia, talenta, panggilan yang Tuhan berikan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hasilnya apa? Jadi serupa Kristus. Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi ini adalah proses yang sedang terjadi sekarang. Jadi Kristus belum bisa ambil alih. COVID tidak bisa kalahkan kita. Karena sekarang Allah masih bekerja memproses kita menjadi seperti Yesus. Amanat rasuli harus digenapi. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Hasilnya, Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Iya, itu adalah rahasia kederhakaan. Itu memang roh antikristus. Itu memang adalah usaha-usaha untuk riset global. Untuk coba mencegah gereja Tuhan. Tapi mereka tidak akan mampu. Karena apa yang Allah rencanakan, Allah akan kerjakan. Tidak tergantung kepada kesanggupan kita. Tergantung kepada kesanggupan Allah. Dan kesanggupan Allah, Dia sudah lahirkan di dalam kita. Di dalam benih firman. Waktu kita lahir baru. Lahir baru dari benih firman. Di dalam benih ada potensi. Dan potensi benih itu dinaungi oleh kuasa Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, dan akan dilepaskan di akhir zaman. Dan kita akan melihat seperti dikatakan di sini, ya kegelapan di dalam dunia. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah keliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Kedua, bukan hanya selesaikan amanat rasuli, tapi selesaikan amanat agung. Matius 28, 19-20. Lihat di dalam slide ini. Ada 5 kata yang saya tulis biru. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, ketahuilah. Ini adalah 5 unsur di dalam amanat agung. Untuk membawa Injil kepada semua orang. Ini tugas kita. Antikristus, roh jahat, setan tidak bisa menghalangi kita. Kita akan selesaikan tugas ini. Tapi kita jangan seperti mereka di zaman Elia yang berdiam diri. Takut untuk berkata-kata. Kita harus berani di dalam pemberitaan Injil. Hasilnya, Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar. Orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak domba. Hasilnya dari amanat agung adalah kita akan melihat bangsa-bangsa, jutaan orang akan bertobat. Di Timur Tengah kita akan melihat kegerakan rohani besar. Kita akan lihat di seluruh Asia, bahkan di Eropa, bahkan di Amerika. Di seluruh dunia kita akan melihat kegerakan rohani yang besar. Lagi hasilnya Yesaya 60 ayat 4. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah keliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu.
Oke, kita kembali kepada 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Saudara, ini bukan waktu untuk berdiam diri. Di depan kita 2 rahasia. Rahasia kederhakaan. Roh antikristus sedang bekerja. Sedang mendalangi pemerintahan-pemerintahan di dunia. Untuk mencegah kita di dalam berbagai bidang. Apa itu di dalam politik atau agama. Apa itu di dalam pemerintahan, pendidikan, wilayah sosial. Bahkan untuk mengubah hukum. Apapun yang mereka usahakan pasti gagal. Karena rencana Tuhan akan terjadi. Jadi rahasia kederhakaan. Tapi yang berikut, rahasia ibadah. Rahasia menjadi serupa dengan Kristus. Ini harus menjadi visi dan fokus kita. Di sini kita akan menang. Apapun yang dunia, apapun setan, apapun antikristus bisa lemparkan kepada kita. Kalau kita berjalan di dalam firman, berjalan di dalam Roh Kudus, berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam persekutuan bersama, kita akan melihat kemuliaan dan kemenangan Tuhan di akhir zaman. Apa saudara siap untuk menghadapi tahun 2021? Ada global reset atau reset global. Dunia membuat reset global. Tapi kita sebagai gereja juga reset global. Kembali kepada firman. Kembali kepada amanat agung. Kembali kepada amanat apostolik. Amanat rasuli. Kembali kepada visi dan rencana Tuhan yang sudah tersedia sebelum dunia dijadikan. Jangan saudara lewatkan kesempatan. Karena kita hidup di dalam zaman yang paling exciting. Paling mulia. Siaplah. Tahun 2021 mendekat. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau sudah menghadapkan kami dengan 2 pilihan. Ada 2 tantangan. Rahasia kederhakaan dan rahasia ibadah. Tuhan, saya berdoa supaya Roh Kudus akan memberikan kepada kami iman, urapan, pewahyuan, supaya kami boleh bangkit dan menang. Kegelapan ada di keliling kita. Tapi Tuhan, kemuliaan-Mu akan terbit atas kami. Terima kasih. Biar iman kami tetap teguh dan kuat pada-Mu dan pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya mau bersaksi tentang apa yang saya alami lewat proses kehamilan dan melahirkan anak saya yang ketiga. Jadi ketika saya hamil anak saya yang kedua, itu saya ada masalah hipertensi sama plasenta pravia. Ya, waktu itu dokter bilang kalau saya nggak jaga makan, ya ada kemungkinan anak yang saya kandung dan saya akan meninggal. Waktu itu saya takut banget gitu, sampai saya doa sama Tuhan, tapi Tuhan kasih di hati saya bahwa kamu nggak akan meninggal, tuh, tapi kamu akan melahirkan anak laki-laki. Nah, waktu itu saya belum tahu jenis kelamin anak saya yang kedua ini apa. Nah, saya pikir ya ini laki-laki gitu.
Tapi ternyata ketika saya melahirkan anak, ketika hasil USG keluar, anak yang kedua saya perempuan. Saya bilang, kata Tuhan laki-laki, kok ini perempuan? Ayo udahlah gitu. Dan puji Tuhan melahirkan anak kedua saya selamat, walaupun anak kedua saya lahir prematur waktu itu. Nah ketika tahun 2020 ini saya kembali bekerja. Nah tapi kemudian karena kantornya jauh, saya resign. Saya nggak tahu kalau waktu itu tuh sebenarnya saya udah hamil. Ketika itu saya telat datang bulan, 1 bulan saya pikir oh mungkin cuman kecapean. Telat 2 bulan, oh kecapean. Sampai udah telat 3 bulan suami saya bilang, oh ini nggak mungkin kecapean, kamu tes pack aja. Saya bilang enggak deh gitu. Kenapa? Soalnya saya takut kalau misalnya saya tes pack dan beneran hamil. Karena saya benar-benar sebenarnya udah nggak pengen punya anak lagi gitu. Semua peralatan bayi udah saya kasih orang. Akhirnya suami saya beliin saya tes pack dan benar ternyata saya hamil. Jadi ketika usia kandungan 3 bulan lebih, saya baru periksa ke dokter. Dan Tuhan ingetin terus janji itu bahwa kamu akan melahirkan anak laki-laki. Dan benar ketika anak ketiga ini di USG, dia laki-laki. Seperti janji Tuhan bahwa saya nggak akan mati, saya akan melahirkan anak laki-laki. Dan kembali saya mengalami masalah yang sama di kehamilan yang ketiga ini, hipertensi. Akibatnya berat badan janin bertumbuh tidak maksimal walaupun makan saya udah sangat bergizi. Dan waktu itu saya doa sama Tuhan, Tuhan saya minta anak ketiga ini berat badannya jangan rendah banget, karena waktu anak kedua berat lahirnya 2,8, pulang dari rumah sakit turun terus sampai 2,4, jadi kecil banget. Dan saya kasihan gitu, kayaknya kecil banget. Nah yang ketiga ini saya minta, Tuhan saya minta dia beratnya di atas 3 kilo. Dan ketika hamil seminggu saya melahirkan, itu berat badan janinnya tuh masih 2,6. Waktu itu saya udah hopeless, saya bilang Tuhan, saya udah lakuin semua yang saya bisa gitu. Saya makan ikan, makan yang bergizi, makan kacang-kacangan. Tapi karena memang ada hipertensi, jadi memang janinnya agak sulit terima nutrisi. Hamil seminggu berarti masih 2,6. Ketika 6 November saya di sesar, ketika saya udah sadar, hal yang pertama saya tanyain sama suami saya, berapa berat badan anak saya? Ya kata suami saya berat badannya 3,08. Jadi Tuhan menjawab seperti yang saya doakan gitu ya, berat badannya di atas 3 kilo. Ketika saya pulang ke rumah, saya bawa bayi itu pulang ke rumah, muncul masalah baru. Saya bingung, ini anak kok nggak mau gitu loh sama saya. Kalau deket saya, dia tuh kayak nggak aman, dia kayak ngerasa pokoknya nggak tenang gitu. Biasa kan bayi kalau digendong mamahnya tenang. Nah kalau ini kok saya gendong dia kayak nggak enak gitu. Saya pandangin, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya bahwa kamu masih menyimpan kepahitan sama laki-laki, kamu mesti minta maaf gitu, kamu masih selesaikan. Dan ketika Tuhan ingetin itu sama saya cuma nangis. Saya bilang oh iya ya. Makanya nggak tahu kenapa kalau orang ucapin selamat gitu, selamat ya udah dapat anak cowok, itu saya bukannya senang, saya sebel gitu. Maksudnya loh emang kenapa, emangnya saya harus punya anak cowok gitu? Apakah anak cowok lebih berharga daripada anak perempuan? Enggak kok gitu. Perempuan itu keren gitu, perempuan itu kuat gitu. Tapi dengan kemarahan di hati saya gitu. Akhirnya malam itu waktu Tuhan ingetin, saya bilang ke anak ini, Abraham, namanya kan Abraham, Mama terima kamu apa adanya. Mama percaya kamu akan jadi pria yang takut akan Tuhan, kamu akan jadi pria seperti papa kamu yang mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarganya. Saya juga kemudian ngaku ke suami saya lepaskan pengampunan buat pria-pria di masa lalu yang mungkin saya lihat dia nggak bertanggung jawab untuk keluarganya atau menyakiti istri dan anak-anaknya. Dan puji Tuhan sejak saya minta maaf, sejak saya rekonsiliasi sama anak ini,
Abraham mulai tenang gitu kalau deket saya gitu, jadi nggak yang gerak-gerak gitu. Dia bisa saya gendong, dia bisa tidur, dia juga mau menyusu langsung kepada saya dengan tenang gitu. Ya itu yang saya alami sepanjang proses melahirkan anak ketiga ini. Saya bersyukur Tuhan bersihkan hati saya lagi, murnikan hati saya atas hal-hal nggak baik yang masih ada gitu, yang masih saya simpen. Sekian kesaksian dari saya, semoga memberkati. Terima kasih. Hai, Jemaat Dibre, selamat datang. Mari masuk. Nah, terima kasih udah nyampe rumahku. Sorry berantakan nih, karena ini jadi ruang kerja juga, tempat aku jalan. Nggak terasa kita udah ada di penghujung tahun 2020 ya jemaat Tuhan. Nah, kalau tahun lalu, tahun 2019, Desember, kegiatan saya ya selain sibuk mempersiapkan ibadah Natal, juga banyak yang bikin-bikin baju seragam Natal, jadi sibuknya itu. Nah, untuk tahun ini 2020 kita semua tahu nih dari bulan Maret ya ada pandemi, jadi semuanya serba online. Nah, tapi buat saya Tuhan itu baik banget gitu. Tuhan tuh kasih saya ide melalui ketua komsel saya, Mbak Eva. Nah, ayo bikin-bikin masker Natal yuk gitu. Oh iya juga ya gitu. Nah, nih jemaat bisa lihat. Tada! Cantik kan? Nah, dengan masker ini saya pikir, wah bisa memeriahkan Natal kita nih. Jadi selain Tuhan memberkati saya lewat masker ini, saya juga bisa memberkati banyak orang dengan sukacita Natal. Jadi kita nggak kehilangan momen Natalnya nih jemaat Tuhan. Nah keren kan? Jadi jemaat juga bisa pesan lewat Mbak Eva, Mbak Duna, selain jadi jualan ya. Oke, jemaat mau lihat gimana cara buatnya? Mari. Nah jemaat, sekarang saya mau praktekkan gimana caranya bikin masker Natal ini. Nah, saya bikinnya 3 lapis, 3 play. Yang saya persiapkan tentunya saya pakai bahan-bahan katun Jepang dengan motif-motif yang nuansa Natal. Lalu saya pakai lagi lapisan dalamnya. Lalu saya pakai lagi lapisan ketiganya, biar nyaman dipakai. Oke, untuk pola ini juga saya harus revisi berkali-kali. Lalu saya coba biar dipakainya pas di muka masing-masing. Oke.
Nah, jemaat, hasilnya seperti ini. Ya. Bisa nyaman dipakainya. Dengan masker ini, saya bersyukur saya bisa memberkati banyak orang dan tidak mengurangi sukacita Natal kita di tahun ini. Mungkin bukan berbicara tentang perayaannya, tapi lebih dari itu, biar setiap kita merayakan Natal dengan menyatakan kasih kita kepada banyak orang dan banyak orang yang diberkati lewat hidup kita. Tidak harus kumpul-kumpul di gereja tentunya, tapi kita bisa kumpul dengan keluarga atau dengan ponsel kita. Tetap tidak boleh berkerumunan banyak orang. Nah, biarlah sukacita Natal kita ini boleh memberkati banyak orang di tahun ini. Selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kok firmannya Pak Jeff memberkati sekali ya, Ma? Iya, betul sekali Elvira. Juga kesaksian dari keluarga Ade Wulan sangat-sangat memberkati. Bapak Ibu sekalian, untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI maupun rekening BCA. Oh iya, Ma. Kan bisa di GoPay juga. Oh, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa aplikasi GoPay juga bisa untuk transfer persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sangat-sangat diberkati. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah diberikan. Pujian penyembahan kami semua diberkati. Kiranya Engkau memberkati seluruh anggota jemaat di BES dimanapun mereka berada. Engkau mencukupkan semua apa yang mereka perlukan. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.